Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Lo lagi di channel Roasting Sneakers. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Oke teman-teman, Roasting Sneakers kali ini bakal ngerosting tentang apa? Yoi, Adidas. Kalau dalam pikiran gue tuh Adidas untuk brand yang harganya bisa dibilang lumayan mahal ya. Untuk tingkat kenyamanan, tapi mereka paling enak, nomor satu malah. Kalau bagi gue itu pengalaman pribadi, pernah pakai Vans, Converse, Nike, tetap Adidas yang paling enak. Dari comfort di sole itu loh, buat di kaki kita tuh enak banget, ringan, soft. Pokoknya nomor satu lah buat Adidas untuk tingkat kenyamanan. Tapi kalau dari segi style ya, kalau style sih masih menurut gue tuh masih Vans nomor satu. Soalnya Vans itu paling gampang untuk di mix and match, apalagi anak-anak zaman sekarang tuh condongnya lebih ke style-style yang skate, yang celana kelomber-kelomber. Tapi si Adidas ini juga nggak kalah sih. Ada juga tuh yang pinter-pinteran buat mix and match yang juga pakai Adidas. Kayak Adidas Yeezy, Ultra Boost, itu kan banyak juga ya mix and match. Ya tergantung dari kebutuhan aja sama pinter-pinternya kalian nge-style ya. Kalau dari segi harga sih, ya worth it sih. Adidas kan enak tuh, nyaman. Pasti harganya juga lumayan mahal. Ada kualitas, ada harga. Kembali ya, ada harga, ada kualitas. Kalau dari sejarahnya nih, menurut yang pernah gue baca, Adidas sama Puma itu dulu jadi satu. Mereka kakak beradik dari Jerman. Saat Perang Dunia Kedua, mereka mensupport negaranya dengan menyuplai sepatu perang. Kayak mengabdi negara gitulah. Mereka nggak ikut perang, tapi mereka menyediakan sepatu buat tentara perang. Setelah perang berakhir, muncullah kayak keinginan untuk saling menguasai dalam satu kakak beradik ini. Karena kan bisnis keluarga, kalau misalnya satu keluarga punya bisnis, pastilah tuh saling ingin menguasai bisnis. Jadilah mereka punya branding sendiri-sendiri. Puma sendiri, Adidas sendiri, udah resmi cabut dari keluarga. Ya, di Perang Dunia Kedua itu mereka tetap satu tuh. Setelah Perang Dunia berakhir, mereka udah cabut sendiri-sendiri. Lalu setelah nggak lama dari situ tuh ada Piala Dunia yang pertama kali digelar. Si Adidas ini mensponsori untuk negara bagian Amerika. Negara bagian Eropa. Kayak Jerman, Inggris, Itali, pokoknya yang condong-condong ke Eropa. Tapi kalau Puma mensponsori untuk yang ke daerah Amerika. Brazil, Ghana, Ekuador, Kolombia. Zaman-zaman yang dulu itu mungkin ini setara ya. Sama-sama kuat ya negara-negara ini. Baca. Pada saat itu kebetulan yang menang Piala Dunia si Jerman. Jerman yang sponsori Adidas. Jadi kalau misalnya dalam satu negara menang tuh, sponsornya pastilah mencuat kan. Akhirnya nama Adidas ini melambung daripada si Puma. Banyak juga tuh yang menyarankan buat dipakai Adidas nih. Soalnya kata-kata pemain-pemain zaman dulu tuh udah enak banget tuh, udah paling perfect zaman dulu itu. Tapi si Puma ini juga, aslinya juga nggak kalah, nggak bad-bad banget sih untuk sepatu ya. Mereka tuh kalau untuk yang para pelari maraton itu banyak yang pakai Puma. Karena kan Puma itu katanya terkenal tuh balance-nya, keseimbangannya enak. Jadi ya tergantung dari kebutuhan lagi ya. Sepatu itu memang ya gitulah kebutuhan. Kita udah bahas sejarah nih, udah bahas keunggulan, udah bahas harga. Yuk langsung aja ya kita unboxing ya. Pasti penasaran kan? Yuk langsung aja. Oke, di tangan gue ini ada box sepatu Adidas ya dengan ciri khasnya. 3 garis untuk Adidas OG atau original. Kalau Adidas Sport mungkin yang kalian tahu yang lambangnya segitiga itu. Tapi kalau OG tuh lambangnya kayak gini. Lambang-lambang seperti bunga.
Untuk Adidas OG sendiri nih, perbedaannya dari Adidas yang sport, itu yang segitiga itu Adidas sport ya. Kalau OG itu lebih ke style atau sneaker. OG paling mahal tetap dipegang sama Yeezy. Yeezy, Ultra Boost, NMD juga termasuk. Lalu kalau untuk OG yang paling terkenal sampai sekarang tetap Samba. Samba itu segala macam, segala usia, segala tren-tren anak-anak zaman sekarang tuh Samba tetap paling keren, paling mix and match. Cuman yang kita bahas hari ini bukan Samba sih, tapi NMD. NMD ini adiknya Ultra Boost ya. Sama-sama pakai sole foam, sama-sama enaknya. Harganya lumayan, 2 juta loh untuk sepatu kayak gini. Bukan sepatu kayak gini sih, untuk kenyamanan enak sih ya. Wajar-wajar aja sih. Untuk size yang saya beli itu size 40, cocok di kaki saya ya. Yuk langsung aja kita unboxing ya, kita keluarin sepatunya. Isinya sepatu sama ada kertasnya, kertas buat bungkusnya. Oke. Adidas NMD R1 warna black and white. Kalau untuk warna tuh entah kenapa ya, black and white itu selalu paling perfect. Black and white udah dari dulu beli sepatu dari awal itu selalu black and white. Fans, seperti fans old school, fans SK8 low, untuk fans slip on, fans authentic, saya semua punya itu warnanya black and white semua. Ya mungkin black and white ini warna paling netral untuk sneaker ya. Kalau warna-warna lain tergantung selera sih. Cuman paling enak mix and match-nya itu warna black and white. Karena cocok lah untuk segala style itu black and white ini warnanya paling netral. Untuk Adidasnya, yuk mari kita bahas lebih lanjut ya, NMD R1. For your information, untuk NMD R1 ini gue beli di Adidas Store-nya Tunjungan Plaza. Untuk sepatu ini dibanderol harga 2 juta ya. Lumayan buat sepatu kayak gini ya, 2 juta. Tapi pasti penasaran kan, worth it nggak harga 2 juta untuk sepatu kayak gini? Kenyamanannya gimana? Stylenya gimana? Lalu kenapa kok nggak upgrade ke Ultra Boost aja yang lebih bisa dibilang lebih rame ya pasarannya ya Ultra Boost. Kenapa sih kok lebih tertarik ke NMD R1? Oke, kita bahas aja satu-satu ya. Mulai dari perbedaan NMD R1 dan si Ultra Boost. Oke, ini gue pinggirin dulu. Untuk dari persamaan dulu lah lebih gampang. Persamaan Ultra Boost NMD R1 sama-sama pakai teknologi terbaik Adidas, yaitu di sole-nya pakai foam. Teknologi paling ringannya Adidas. Itu paling enak, paling nyaman. Segala macam sepatu mahal pun nggak akan bisa senyaman Adidas ini yang udah pakai teknologi foam ya. Lalu persamaannya, yang kedua, mereka sama-sama nggak punya lidah. Nanti kita bahas nih kegunaan lidah itu apa. Biasanya kan ada tuh lidah sepatu di sini ya. Kalau ini kenapa kok langsung jadi satu dengan uppernya, jadi satu tuh, langsung karet, nggak ada lidahnya. Itu nanti kita bahas. Itu persamaan samain Ultra Boost tadi, NMD dan Ultra Boost. Untuk yang perbedaannya, pertama dari segi tampilan look, NMD ada 2 kotak kayak gini, 3 sama ini dalam. Untuk fungsi sih nggak ada, cuman itu tampilan aja. Untuk tampilan NMD lebih kerasa ya lucu aja ya, ada kotaknya gini daripada langsung full ambles gitu. Nggak seberapa fungsi sih, cuman dari tampilan aja selera. Lalu yang kedua nih mungkin yang sedikit berfungsi mencolok ya.
Kalau NMD ini masih ada penyangganya atau outsole-nya masih ada hitam-hitamnya kayak gini nih, hitam-hitam. Kalau si Ultra Boost dia udah langsung ke gabus, udah langsung ke foamnya. Jadi kalau Ultra Boost tuh menurut saya kekurangannya ya, kekurangannya satu. Kalau misalnya udah pemakaian 1 tahun ke atas, itu pasti sole-nya itu yang bawahnya ini mengikis. Soalnya kan seringnya kita pakai kan sering gesekan dengan tanah, dengan aspal. Sayang tuh kalau sepatu-sepatu harga-harga segini kan cepat mengikis gitu. Terus yang kedua, kelebihannya Ultra Boost tuh karena nggak ada ininya, penyangganya, lebih cepat kotor kan. Warna foam kayak gini putih, nggak ada penyangga, lebih cepat kotor. Lalu juga bersihinnya susah. Kalau foam itu dibersihin pakai sepatu-sepatu kayak bersihin sepatu biasa, nggak bisa. Nggak akan balik seperti awal lagi. Udah yellowing, udah nguning pun, itu ada teknik khususnya. Teknik khususnya itu kalau tahu saya, untuk bahan foam ini, mereka pakai teknik ini ya, kayak mewarnai pakai spidol. Jadi nanti yang sepatu kuningnya dibersih dulu bersih sampai bersih nggak ada dikiranya nggak ada debu, tinggal warna kuningnya aja. Nanti warna kuningnya itu dihapus pakai spidol putih, spidol khusus sepatu ya, bukan spidol-spidol sembarangan ya. Itu caranya kalau membersihin foam. Kalau misalnya dari perbedaan tadi itu ya mending ini sih ya kan, soalnya kan ada ininya ya, ada penyangganya. Lebih awet juga sih kalau dari ketahanan mungkin ya. Itu perbedaan sama kesamaan sama Ultra Boost. Mungkin Ultra Boost lebih ringan ya karena mereka kan nggak ada penyangganya ini. Ringan-ringan sedikit lah. Tapi harga mereka lebih mahal, kisaran 2,5 sampai 3 juta. Ini harga 2 juta lebih dikit. Lalu next kita bahas ini aja ya untuk NMD-nya. Fokus ke NMD, kita bahas mulai dari upper atau bahan bagian atas. Bahan bagian atas NMD ini udah pakai apa nih, bahan-bahan sintetik yang biasa dipakai buat di sepatu-sepatu lari. Cuman kalau Adidas ini terkenal kan awet. Jadi bahan ini nih bakal worth it sampai 5 tahun bisa. 10 tahun pun bisa kalau misalnya sepatu ini nggak dipakai sama sekali ya, dipajang aja. Itu 10 tahun bisa jadi museum gitu. Kidding. Untuk tampilannya mesh ya atau rajut ya. Rapi banget tuh Adidas. Di sini ada garis 3, ciri khas Adidas. Kalau Nike kan centang, Adidas selalu garis 3, seperti sablonan, kayak sablonan plastisol, sablonan yang kerasa. Cuman sablonan ini nggak mungkin lepas, kecuali KW ya. Kalau KW ya lepas. Sablon ini nggak mungkin lepas. Sampai sepatunya rusak pun sablon ini nggak akan lepas. Ya ini ciri khas sablonannya Adidas. Sablonannya kuat banget. Nggak akan lepas sampai kapanpun. Kena air, kena panas, nggak akan lepas sablonannya. Lanjut untuk bagian ini tadi tuh yang saya bahas di bagian lidah. Gue bahas bagian lidah yang kesamanya dengan Ultra Boost. Lidah ya. Biasa kalau sepatu-sepatu pada umumnya nih, di bawah laces ya, di bawah tali sepatu nih, ada lidahnya. Fungsi lidah kan kayak kalau misalnya kaki kita kebesaran, itu kan kita kendorkan lidahnya. Dari lasesnya kita kendorkan, lidahnya kita naikin dikit. Kalau sepatunya kita kekecilan, untuk sepatu kita kebesaran atau kaki kita kelonggaran, itu kita ketatkan si lidah ini kan, kita masukkan, lasesnya kita tarik, jadi ketat dia, lebih mengkerut gitu. Cuman kenapa sih si NMD ini kok nggak ada ya? Ya mungkin bisa dibilang NMD ini sepatunya nggak boleh dipinjem, nggak boleh diminta, kecuali size-nya sama ya. Jadi kalau lo udah beli sepatu ini dengan size 40, ya udah teman-teman nggak akan minjem lagi. Teman lo tuh yang pakai size 42, kakinya kebesaran. Kalau dia pinjam, otomatis kan ini si lidah ini, karetnya ini bakal dipaksa masuk yang kakinya kebesaran. Nah itu pasti bakal ngerusak bagian si karet. Belum lagi di bagian sininya, pastikan kakinya pasti sempit banget. Dan kalau kaki sempit itu kan kayak ngebrontak gitu loh, lepaskan aku gitu kata kakinya kan. Nah itu akhirnya buat bahan-bahan bagian sini tuh gampang rusak ya, soalnya kan dipaksa. Jadi kayak lepaskan aku, ya udah lepaskan aja. Tapi kalau untuk yang kaki yang lebih kecil dari sepatunya, misalnya ini sepatu gue 40, teman gue 37, 36.
nggak bisa ini untuk lidahnya ini nggak bisa dikerutkan lagi. Ini udah paten. Jadi sepatu ini fungsinya tuh karena ada lidahnya, fungsinya tuh untuk durability atau comfy kenyamanannya si pemilik. Jadi udah size 40 ya udah, lu bakal pakai terus sepatu ini di size 40, nggak mungkin bisa digedein, nggak mungkin bisa dikecilin. Biasanya kan ada yang bisa dilonggarin, ada yang bisa dikepatin. Kalau ini nggak bisa, ya udah. Lo beli sepatu ini ya udah, pakai terus size 40-nya kayak gini. Enak tuh, teman-teman nggak ada yang bisa pinjem tuh. Ya udah, awet pasti. Teman-teman kan pinjam kan biasanya lebih ngawur pakainya, lebih kasar daripada kita. Pengalaman saya sepatu Vans tuh, gue pakai sayang-sayang, malah teman gue pinjem dipakai buat main bola. Apa enggak? Kudu gini aja. Oke, next. Di bagian outsole sudah ya. Outsole sudah, upper juga sudah, lidah juga udah kita bahas. Kita bagian dalam ya. Bagian dalamnya kayak gini, Bro. Kayak gini teman-teman ya. Bisa dilihat ada tulisannya Prime Blue. Prime Blue made with Perle Ocean Plastic. Kalau bisa dibilang sih mungkin ini ramah lingkungan, mungkin. Nanti gue browsing lagi deh. Apa tuh maksudnya Prime Blue-nya Adidas. Kalau untuk insole-nya nggak bisa dilepas ya, nggak kayak sepatu-sepatu yang Ultraboost kayaknya bisa kok, Ultraboost bisa. Ini nggak bisa dilepas lagi. Udah paten gitu, udah paten dijahit. Jadi kekurangan kalau insole-nya paten gini susah dibersihin. Jadi harus pakai kayak sikat gitu dimasukin nanti kalau misalnya kotor dalamnya. Cuman ya pintar-pintaran aja pakai kaos kaki terus lah. Pakai kaos kaki jangan sampai kotor dalamnya. Soalnya susah nih bersihinnya. Itu kelemahan ya, udah termasuk kelemahan ya. Nah, untuk kita review dari Adidas ini bahan-bahannya sudah. Dari kelebihan dan kekurangannya udah. Mau lihat kan untuk mix and match-nya? Untuk style yang saya pakai di harga sepatu 2 juta ini. Yuk, langsung aja, cekidot. Inilah dia stylenya. Oke, gimana style-style gue tadi? Ya, cuman style ini aja ya, on fit aja ya. Kalau style full mungkin bisa cek di Instagram gue aja. @rizkyfrsaid. Nanti lo bisa lihat mix and match-nya gue sehari-hari kuliah juga pakai si Adidas ini ya. Oke, gimana tuh hasil dari style mix and match gue? Kalau tadi gue contohin tuh di bagian on fit aja ya, bagian kaki betis ke bawah. Soalnya kan cuman gue tampilin aja tuh dari kaki tuh gimana comfy-nya. Kalau untuk style full badan, lu bisa cek aja di Instagram gue di Rizky FR Said. Nah itu lu bisa lihat tuh style-style. Worth it enggak ya? Oke, kita bahas lagi. Kita bahas dari awal yang tadi gue bilang berulang kali kalau sepatu itu beli karena kebutuhan atau cocok enggaknya. Selera juga. Kenapa? Karena kalau misalnya lo nyari yang harga 2 juta tapi dengan style yang lebih keren, menurut gue itu lo ambil Vans aja. Style anak yang fleksibel ya, Vans itu ya. Cuman lebih style ke anak skate lah kalau zaman sekarang. Anak skate itu pasti stylenya Vans. Lalu kalau lo pingin kayak lebih tampil gahar, lebih metal ya, lebih rock, lo ambil aja Dr. Martens. Boots yang Dr. Martens itu harganya juga sekitar 2 juta kayak gitu. Dan itu tampilannya juga keren banget. Itu next
Next, sepatu yang bakal gue incer tuh Dr. Martens. Nanti gue bahas lagi kalau gue udah bisa beli sepatu itu ya. Gue bakal review itu langsung Dr. Martens. Dan untuk nih, lo suka tampilan sporty, kenyamanan nomor satu, lalu easy going ya, gampang difitkan, gampang dipakai, tinggal tancap gas gitu aja ya. Itu inilah ini saran gue, lo harus beli ini atau Ultra Boost. Kenapa beli ini ya? Lo bakal ngerasain kalau lo udah pegang ini sepatu, nyamannya gimana, di kaki gimana, ya itu bakal lo rasain sendiri. Harga 2 juta, sayang enggak bang? Menurut gue enggak. Harga 2 juta worth it lah. Sudah ada harga, pasti ada kualitasnya. Kenapa sih gue tertarik sama ini? Ya karena untuk fans saya, gue udah ada, fans udah ada. Dr. Martens OTW, nabung lagi gue buat Dr. Martens. Cuman gue pengen punya sepatu yang lebih tampilannya look sporty, biar style gue juga banyak nih, nggak cuma style anak skate aja. Ya udah, gue jatuh hati ke sini. NMD ini nyaman banget, sumpah asli nyaman. Untuk Adidas ini ya, pemasarannya Adidas. For information aja nih. Adidas ini brandnya sama dengan kalau bisa kita bilang tuh kayak Apple. Mereka sudah ada customer pemasaran sendiri ya. Jadi mereka tuh nggak kayak gempor-gempor kayak buat promosi gitu, nggak. Mereka sudah ada pemasaran sendiri. Mereka cuman biasanya tuh kalau paling lo bisa lihat sepatu update mereka paling terbaru tuh di Instagram. Jadi mereka cuman posting di Instagram, ada nih sepatu terbarunya Adidas gitu. Orang udah tertarik gitu. Udah tahu lah, Adidas ngeluarin sepatu baru. Jadi nggak perlu sampai iklan-iklan di TV. Karena untuk brand yang sudah punya tertarik dengan customer sendiri ya, maksudnya customer sudah punya customer sendiri tanpa harus dipublish, itu termasuk brand-brand yang sudah menguasai pasar branding, udah terbaik lah, bisa dibilang terbaik di kelasnya. Jadi si Adidas ini nggak perlu media promosi, mereka sudah ramai di kelasnya, pasti para customer pasti nyari ke Adidas ini. Untuk promo di store-nya sih kapan hari, aku lihat sih ada beberapa sepatu tuh yang kayak sepatu-sepatu runningnya lagi promo tuh. Barangkali kalian pengen lihat Adidas yang lain, tertarik ya bisa aja tuh datang ke Tunjungan Plaza Adidas store-nya. Itu banyak-banyak promo sih kapan hari aku lihat tuh. Ini bulan-bulan apa ya? Kok banyak promo ya? Pokoknya banyak promo kemarin aku lihat. Cuman aku tertariknya lebih ke sini karena incaran pertama aku. Jadi promo itu imanku nggak goyah, tetap ke sini. Iman gue tetap. Oke, segitu aja ya untuk review-review hari ini ya. Adidas NMD udah gue review ya. Next kita review Dr. Martens, oke? Kita review Dr. Martens itu harus must buy, harus dibeli. Oke guys, thank you sudah nonton channel ini, Roasting Sneakers. Oke, kita udah bacot ini nih sneaker Adidas NMD nih, mulai dari kelebihan, kekurangan dan lain-lain ya. Dan mungkin kelebihan kekurangannya kalian bisa nilai sendiri, nanti coba komen di kolom komentar ya, apa aja sih kurangannya yang tadi yang belum aku review, yang belum gue review. Oke, sekian aja. Gue Rizky Awer Said, pamit. Jumpa lagi di Roasting Sneakers.